Baiklah para jamaah Masjid Darul Ihsan dan komunikasi yang sangat saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba as-siyama 'alal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-alimul hakim wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi ja'ana bil haqqil mubin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in lahum bi ihsanin ila yaumil din. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الآية صدق الله العظيم. Sungguh kita merasa berbahagia saat ini. Apa yang dimohonkan setiap saat sebelum memasuki Ramadan, kita selalu melantunkan doa, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa barik li Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab sebagai titik awal pembinaan kita secara rohaniyah, batiniyah dan spiritual kita. Kemudian memohon diberikan keberkahan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan ya Allah usia kami di bulan Ramadan. Bimbo itu dulu berdoa, mohon tambah umur setahun lagi, berilah hamba kesempatan. Itu bimbo doa. Mengapa orang semua ingin memasuki Ramadan? Karena kita tahu bulan Ramadan itu arena berbagai peluang mendapat keuntungan. Keuntungan di sisi Allah untuk kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat. Sering kita sampaikan, minimal keuntungan yang nampak jelas dan eksplisit dalam petunjuk-petunjuk Rasulullah di bulan Ramadan, arena mendapatkan rahmat Allah. Di bulan Ramadan, arena mendapat ampunan Allah. Pintu taubat dibuka selebar-lebarnya. Bulan Ramadan juga arena untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang teristimewa di bulan Ramadan, setiap orang yang beribadah saum dijauhkan dirinya dari api neraka. Kemudian nanti setelah Ramadan kita dijamin kembali kepada kesucian diri kita. Ini semuanya hal-hal yang tidak ditawarkan di bulan yang lain.
Tetapi lagi-lagi semua ini harus kita perjuangkan. Falsafah hidup kita menjadi falsafah memburu, jangan falsafah menunggu. Falsafah menunggu itu digambarkan oleh Rhoma Irama dalam lagunya Menunggu. Dan yang menyanyikan itu Ridho Irama, kemudian sekarang menunggu. Sedangkan falsafah memburu tidak sembarang memburu. Karena ada yang memburu tapi polanya pola Ayu Ting Ting. Dia tidak menunggu di rumah, keluar rumah, tetapi tidak punya jalan yang jelas, membawa alamat palsu. Akhirnya boro-boro ketemu, satupun suami di rumah jadi hilang. Atau jangan seperti Darso, dia falsafahnya memburu, tidak menunggu, pengen ketemu dengan Mawar Bodas. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lemur. Henteu karasa capena sabab aya nu diteang. Punten urang Sunda apa semua. Di depan saya ini ada para kiai, Pak Kiai Haji Saiful Daulah, Kiai Haji Asep Mustafa Kamal Al-Qari, beliau ini, dan pimpinan Pondok Pesantren Ulumul Quran di Tanjung Sari. Bersama kami di sana membina anak-anak yang sekolahnya terputus atau anak yatim atau yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Maka kami tampung di pesantren Ulumul Quran, pimpinannya ini beliau Pak Asep Mustafa Kamal. Insyaallah santrinya sudah merangkak semakin bertambah. Apalagi bulan Ramadan ini khusus tadarus Quran, ta'limul Quran dan tahfidz Quran. Alhamdulillah. Dan putra beliau ini ya jadi kebanggaan kami yang kemarin diundang khusus oleh Raja Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji secara khusus tahun kemarin. Beliau juara pertama tingkat nasional, tingkat internasional, hafal Quran 30 juz. Usia baru 18 tahun. Ini putra beliau yang pertama. Yang kedua putranya yang kedua putri, insya Allah sudah hafal 20 juz. Masih di SLTA. Alhamdulillah kita bangga. Nah, jadi kalau saya melantunkan hariring tidak apa kan? Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembu, henteu karasa capena sabab aya nu diteang. Begitu kata Darso. Hujan angin dordar gelap, teu aya keungiuhan, sanajan awak rancucut, teu paduli ka jeung teuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju, rek ngalongok mawar bodas nu moal dilaka Allah, sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga, balik geasa koream dempang geasa ngalayang lalang. Kelemahan Darso di sini tadi sarang tianggalna, tadi pikir ti tadina, lamun apal bakal gagal hoream teu sudi teuing, neangan dipanyakiteun, neangan dipanyakiteun. Dia tidak pernah berpikir cerdas, berangkat dari rumah tapi tidak ada pasti janji, tidak ada komitmen terlebih dahulu. Maka dijawab oleh Mawar Putih, Mawar Bodas. Tadi sawang tianggalna, tadi pikir ti tadina, apaan kurang can masini hirup kurang bakal ngahiji, neangan dipanyakiteun, neangan dipanyakiteun. Dia berangkat dari rumah, falsafah hidupnya memburu, tapi tidak ada komitmen terlebih dahulu.
Kata Mawar Bodas, emang lu suruh siapa datang ke sini? Rasain lu begitu. Nah sekarang kita komitmen dengan Gusti Allah sebagai mukmin mukminat. Akad kita, ikatan janji kita dengan Allah, yang kemudian kita mendapat gelar orang-orang yang beriman. Ebit menawarkan lagi kepada kita apa? Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Dulu. Ini komitmennya jelas. Tuhan ada di sini. Kita mesti berjuang, artinya falsafah hidup memburu, bukan menunggu. Banyak membaca, banyak bercermin pada situasi, pada alam, pada lingkungan, pada sejarah kehidupan manusia. Bagaimana akibat-akibat orang yang keluar dari komitmen itu? Allah menyatakan dalam beberapa banyak ayat Al-Quran, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Coba kamu lakukan penelusuran, telaahan, bahkan analisis, lakukan penalaran yang mendalam di muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Bagaimana akibat-akibat orang-orang yang mendustakan Allah, yang tidak menerima petunjuk-petunjuk Allah. Maka bagi orang mukmin inilah komitmen kita kepada Allah. Tuhan selalu ada di dalam diri kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dalam redaksi lain, wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat ketimbang urat nadi yang ada pada diri manusia, diri kamu. Nah, oleh karena itulah maka salah satu di antara komitmen itu akan membuahkan apa yang disebut mahabbah. Tema besar di Telkom ini pembinaan spiritual kita pada aspek bagaimana orang bisa mengembangkan rasa cinta ini. Semua sepakat, semua manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta pegir di tahta. Begitu kata almarhum Ujen. Pada saat dusta mampir menjadi tahta kita, menjadi kedudukan dalam diri kita, semua rasa cinta bisa hancur. Maka komitmen keimanan itu sesuatu yang mutlak bagi kita, yang harus terus kita pupuk. Di antara pemupukan itu dengan rasa cinta. Nah, cinta harus dijaga. Kalau dalam teori ilmu tasawuf, cinta itu dijaga oleh dua faktor. Pertama, faktor ma'rifat. Bagaimana terus kita memahami, mengetahui Allah dengan segala petunjuknya. Makanya dalam Al-Quran, dalam rentetan surah Al-Baqarah tentang kewajiban puasa, di situ ada kalimat walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mengakbarkan Allah, mengagungkan Allah atas petunjuknya. Ketika kita mengakbarkan Allah secara lafziyah, kita berucap Allahu Akbar. Rasul setiap pagi, setiap sholat, selesai sholat selalu berucap Allahu Akbar. Di samping subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, minimal 33 kali. Tapi Rasul juga mengamanatkan kepada Siti Fatimah, ketika kamu akan tidur, bacalah Allahu Akbar 34 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dibalik itu. Sebab Rasul sadar
Siti Fatimah itu punya suami bukan orang kaya, orang biasa-biasa saja. Siti Fatimah sering mengadu kepada Rasulullah, hari ini belum ada makanan minuman, besok bagaimana? Rasul mengatakan, kamu jangan berpikir esok hari, berpikirlah apa yang ada, terimalah apa yang ada saat ini. Dan sebelum kamu tidur, bacakan secara rutin takbir, tasbih, dan tahmid. Takbir dibaca 34 kali, tasbih dibaca 33 kali, dan tahmid dibaca 33 kali. Ini nanti Bapak bisa membaca dalam kitab hadis yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Haidan dalam Adwa'us Sunnah. Nah, jadi komitmen kita ini, keimanan kita pupuk dengan rasa cinta, mahabbah. Kalau sudah mahabbah konsepnya, segalanya orang cinta itu lupa yang lain-lain. Masuk ke kamar ingat kamu, sedang berdandan ingat kamu, sedang apapun selalu ingat kamu. Siapa yang diingat? Sebagai mukmin tentu Allah Rabbul Alamin. Maka penyebutan dan komitmen kita kepada Allah itu, pertama, Allah sebagai zat, zatil ma'bud, zat yang berhak untuk disembah oleh kita. Ada mahasiswa yang bertanya kepada saya, Kang Asep Puter, Pak, bagaimana mungkin kita bisa mengimani, meyakini sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, dan tidak bisa dirasa? Allah kan tidak bisa dilihat, Allah juga tidak bisa diraba, Allah juga tidak bisa dirasa. Bagaimana kita mengimani sesuatu yang seperti itu? Saya balik tanya, kamu hadir di muka bumi ini, ada yang melahirkan tidak? Ya ada. Siapa yang melahirkan kamu? Ya ibu saya. Apakah kamu ketika dilahirkan melihat ibu kamu sedang ngeden? Punten bahasa Sunda nggak bejen. Apakah kamu waktu kamu dilahirkan merasa bahwa kamu ngegeleser keluar tidak perut ibumu? Dan apakah kamu waktu itu melihat ibumu sedang dalam kondisi susah payah melahirkan kamu? Dia menjawab, saya tidak melihat ibu saya sedang melahirkan, saya juga tidak merasa, dan saya juga tidak meraba. Tapi mengapa kamu begitu yakin bahwa kamu lahir dari seorang ibu? Sudah tidak bisa menjawab. Nah, saya kasih tahu sekarang. Dari mana kamu itu tahu bahwa ibu kamu itu, dan kamu sampai hari ini yakin bahwa ibu kamu itu? Saya katakan, pasti kamu diajak bicara oleh ibu kamu. Dari mulai kecil diurus, kata ibumu, akulah ibumu. Nah, kamu dilahirkan hari ini tanggal sekian di tempat ini. Atau atas dasar informasi dari pihak lain. Kalau ibu kamu meninggal dunia gara-gara melahirkan kamu, ada tetangga yang ngasih tahu, nah, kamu itu dilahirkan dari Siti Fatimah, kamu dilahirkan hari ini, makanya kamu diberi nama Gracia Pantrena. Kenapa? Kamu dilahirkan di garasi di mobil Panther, tidak keburu dibawa ke rumah sakit. Itu atas dasar informasi dari orang lain. Bukan karena kamu melihat, bukan karena kamu merasa, bukan karena kamu meraba. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan kita ini Allah? Allah mengaku sendiri dalam Al-Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah Tuhanmu, sembahlah aku. Atau atas dasar pemberitahuan dari pihak lain. Ternyata orang-orang dahulu menyatakan, ketika ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini, mereka menjawab, la yaquluna Allah. Kata mereka adalah Allah. Jadi Allah ini Tuhan semesta, Tuhan manusia dari waktu ke waktu, dari kurun ke kurun sampai hari ini. Nah, dengan keyakinan itulah lahir sebuah rasa cinta kita.
segalanya lillahi ta'ala, termasuk ibadah saum Ramadan ini. Malam hari atau sebelum fajar kita sudah melantunkan kalimat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Semuanya sudah lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Bapak yakin atau tidak, ibu yakin atau tidak, kalau sudah ada komitmen dengan sesuatu yang maha gaib, maka kecintaan kita tumbuhkan. Kita belajar untuk meningkatkan rasa cinta ini dengan ma'rifat. Ma'rifat itu bisa melalui berbagai pendekatan. Ada orang yang terus merenung tentang dirinya. Mengapa saya begini, mengapa saya begini, seringkali saya tidak mengerti tentang diri saya sendiri. Ujung-ujungnya dia bisa mendapat taufik dan hidayah, atau bisa sebaliknya, dia menjadi orang tersesat, anti Tuhan, ateis. Ada juga yang menemukan fenomena-fenomena alam, dia menjadi tersadar, oh ternyata para ahli psikologi menemukan Tuhan itu lewat kasus mimpi. Banyak itu. Dengan adanya mimpi, kenapa terjadi mimpi? Kok mimpi masih seperti ini? Siapa yang membuat mimpi itu? Dan kasus-kasus yang lainnya. Banyak cerita-cerita inspiratif tentang kasus-kasus akhirnya meyakini there is God, ada Tuhan dan ada Allah di balik semua kenyataan. Makrifat. Yang kedua, makrifat itu bisa dilakukan atas dasar kajian-kajian terhadap petunjuknya. Dan seperti kita sudah mengimani Allah, mengimani kitab Allah, mengimani Rasul Allah, kitab Allah sudah kita terima berupa kitab suci Al-Quran. Yang alhamdulillah di Telkom ini semarak Al-Quran, termasuk hari ini rombongan ibu-ibu tampil di masjid ini. Walaupun saya tidak menyaksikan langsung, informasinya sudah kita terima. Ternyata di bulan Ramadan ini ada semarak untuk melakukan aneka cara dan aneka ragam bagaimana meningkatkan semangat orang memahami Al-Quran. Alhamdulillah, ayat demi ayat kita baca. Apalagi di bulan Ramadan, kita akan menghadapi malam istimewa yang disebut Lailatul Qadar. Salah satu di antara untuk mendapatkan nilai-nilai yang sangat tinggi dan sangat mahal di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar, dan usahanya antara lain lewat memperbanyak belajar, mempelajari, kemudian taklim, tadarrus, tilawah, qiraat Al-Quran. Alhamdulillah, di antara teman-teman bapak-bapak ada yang sudah sekian belas juz, walaupun baru 3 hari ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan, saya masih ingat dulu Pak, istrinya Pak Ukman Sultan yang mantan Wakil Gubernur Jawa Barat. Setiap bulan Ramadan itu minimal beliau menamatkan Quran 4 kali tamatan 1 bulan ini. Luar biasa. Dan Rasul menganjurkan tamat Quran itu sebaiknya tidak boleh kurang dari 3 hari 3 malam. Karena kalau kurang dari 3 hari 3 malam, insya Allah tidak akan terpelihara bacaannya. Jadi standarnya 3 hari 3 malam tamat Quran, 3 hari 3 malam tamat Quran. Kalau 1 hari 1 malam tamat Quran, bagaimana bacaannya Pak? Tidak mungkin begitu. 1 hari 1 malam tidak mungkin bisa diselesaikan dengan bacaan yang tertilah, yang sangat teratur. Ada tartil, ada tahqiq, ada hadar, ada hadramah, begitu katanya. Ini kata beliau ini, saya berguru kepada beliau. Tartil yang paling tinggi, tahqiq itu yang sudah kena pada tetekon-tetekonnya. Sebab ada yang ngaji Quran sudah tingkat hadar, terjaga, masih terjaga. Yang paling kita hindari hadramah, yaitu bacaan Al-Quran yang sangat tidak pas dengan tetekon. Seperti ada mahasiswa kami baca Quran seperti melantunkan lagu Hitam Manis. Kalau Hitam Manis dilakukan dengan kena ketukan, kena patokannya enak.
Hitam manis, ya hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Ini dibaca hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Nah ini tidak terpelihara. Pas dipakai untuk baca Quran, ina a'toina kal kautsar wasoli lirobika wanhar. Ini kurang tepat dengan ketentuan. Lailatul Qadar kita tangkap itu, dan ma'rifat kita atas dasar kajian terhadap petunjuk-petunjuk itu. Disitulah kita semakin mengetahui siapa Tuhan itu dengan segala eksistensi dan kekuasaannya. Terus yang kedua, mahabbah itu ditopang dengan ainul basirah, mata hati kita. Mata hati itu orang yang semakin diasah lewat wirid-wirid, lewat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tahlil, biasanya semakin tajam ainul basirah. Bahkan seringkali kita ada kila-kila. Misalnya kita kok hari ini merasa lesu, letih, jangan-jangan ini kila-kila. Orang-orang yang tajam perasaannya, mantap ainul basirahnya, biasanya dia akan memahami isyarat-isyarat dari kondisi-kondisi subjektifnya, akan melahirkan sesuatu yang sesungguhnya itu akan mengandung resiko-resiko kehidupan. Misalnya tiba-tiba kita, maaf, kecolongan, pantesan tadi malam saya tuh mimpinya seperti ini. Bisa saja terjadi karena ada mimpi ar-ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, dan itu pernah dilakukan dan dirasakan oleh Rasul. Jadi tidak hal mustahil bagi kita untuk ada mimpi-mimpi yang sesungguhnya menjadi isyarat bagi mereka yang sudah memiliki ainul basirah. Sesuatu yang ada di depan kita itu akan sepertinya menjadi isyarat untuk lebih hati-hati, teliti, cermat, dan waspada. Dan manakala itu sudah kita miliki ma'rifat dan kemudian ainul basirah, hati yang jernih, pikiran yang bersih, semangat yang terus menyala kita asah lewat berbagai kegiatan kita, maka insya Allah akan turun kepada kinerja kita, kepada perilaku kita, kepada akhlak kita, akhlak di rumah, akhlak di luar rumah, akhlak di kantor, akhlak menghadapi pekerjaan, dan akhlak-akhlak yang lainnya. Saya pernah menyampaikan di forum seperti ini di sini, Rasulullah itu seorang pemimpin, tapi tidak terkenal kepemimpinannya. Rasul lebih menonjol al-akhlakul karimahnya, akhlaknya yang menonjol. Sampai orang desa datang kepada para sahabat ketika Rasulullah baru saja meninggal dunia 3 hari 3 malam. Yang ditanyakan oleh masyarakat Arab, orang desa, bukan kepemimpinan dan bukan wilayah kekuasaannya, bukan fasilitas dan serba sarana fasilitasnya saja. Yang ditanyakan oleh orang-orang desa itu adalah bagaimana akhlak Rasulullah, menunjukkan bahwa akhlak itu telah menjelma sebagai bukti dari adanya komitmen iman, melahirkan mahabbah. Mahabbah ditopang oleh 2 kegiatan atau 2 dimensi tadi. 2 dimensi akan melahirkan, yaitu perilaku budaya kehidupan kita. Kalau kita berbudaya di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, kita berbudaya di masyarakat, kita berbudaya di kantor, atau kita berbudaya di mana saja, selalu roh ilahiyah itu mengalir pada kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kepekaan kita hari ini lewat ibadah saum Ramadan, kalau orang Jawa menyebutnya tirakat, kalau orang tasawuf disebut torekat, maka ibadah saum ini juga harus menjadi media untuk mempertajam kepekaan ainul basirah kita dan makrifat kita kepada Allah, sehingga orang yang memahami tentang makna ibadah Ramadan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah puasa yang kita targetkan menjadi puasa yang khusus, kata Imam Al-Ghazali, puasa lahir batin, puasa perilaku, puasa seluruh dimensi, yaitu menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga ucapan, menjaga tangan kaki. Maka insya Allah
komunikasi ilahiyah kita akan tetap kuat di sana. Kemudian perilaku kita akan semakin mantap sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama. Sementara tadi dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, di antara umat manusia ada yang mengambil mengambil pimpinan, mengambil aturan selain dari Allah. Andada itu sembahan. Minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada, di antara manusia ada yang mengambil sembahan selain Allah. Bapak bisa mengerti sembahan selain Allah itu apa saja. Kadang-kadang kan puntung rokok saja, gara-gara puntung rokok puasa kita batal, gara-gara puntung rokok sholat subuh kesiangan, atau bahkan lupa sholat subuh, maka puntung rokok sebagai ittakhadhu min dunillahi andada. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai sembahan-sembahan selain Allah itu seperti mencintai Allah, melebihi segalanya. Sementara walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah sudah selayaknya mencintai Allah melebihi segalanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mencintai Allah melebihi segalanya. Dan salah satu bukti mencintai Allah melebihi segalanya, hari ini kita berpuasa. Makanan kita punya di rumah, istri juga cantik punya di rumah, apapun punya, segalanya punya. Tetapi kita tidak bisa merokok sebelum Allah memerintahkannya. Ini menunjukkan Allah lebih diutamakan ketimbang hawa nafsu kita. Demikian renungan hari ini. Mudah-mudahan ibadah saum Ramadan dari waktu ke waktu kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan bisa meraih ibadah Ramadan yang makbul, yaitu yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul Ramadan terus kita tingkatkan, Qiyamul Lail kita tingkatkan, qiraatul Quran, kemudian berbagi rasa waktunya di bulan Ramadan, bertaubat beristighfar waktunya di bulan Ramadan, dan kemudian di akhir Ramadan kita semakin memperketat diri kita untuk tidak mudah tergoda kehidupan-kehidupan yang lain. Sebab ternyata banyak orang yang mengkambing hitamkan Ramadan. Contoh, ibu-ibu berangkat dari rumah jam 9 pagi, tiba di toko-toko besar jam setengah 11, melihat bandrol keliling-keliling, tiba-tiba ingat-ingat jam setengah 5 sore baru pulang. Sampai di rumah jam setengah 8. Lohor ke sholat, asar kaliwat, maghrib kejepit, isya kabur capek, judulnya ngabuburit. Jadi ini mengkambing hitamkan bulan Ramadan. Persis bapak-bapak, kemana kah? Biasa ngabuburit, bari melenyun, mawa jejer. Nah ini juga ada terjadi seperti itu. Jadi insya Allah kita akan terjaga, terpelihara manakala ibadah saum Ramadan demi kecintaan kita kepada Allah, demi meningkatkan ma'rifat kepada Allah, demi mempertajam ainul basirah kita, sehingga kita betul-betul mengkondisikan diri ini lewat kegiatan ibadah Ramadan itu untuk menjadi anak-anak yang saleh. Berbicara anak bukan berarti kita memandang bapak-bapak anak-anak, karena bapak-bapak juga, saya termasuk saya anak-anak kalau dilihat dari orang tua saya, orang tua kita. Tapi kita orang tua ketika melihat anak-anak kita. Jadi kita ini menjadi waladin salihin yad'ulahu, orang yang senantiasa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza, wabillahi taufiq wa hidayah, wa afu minkum wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.